Di sore hari yang sejuk di kota Malang, suasana kantor Polres tampak tenang seperti biasanya. Jam dinding berdetak pelan, berkas-berkas menumpuk di meja para petugas. Tidak ada tanda-tanda kegelisahan, sampai pintu depan terbuka dengan suara keras. Dari luar, tampak sepasang suami istri lanjut usia masuk dengan langkah gontai. Wajah mereka pucat, mata sembab karena tangis. Dialah Harto Widodo dan istrinya Sulastri, pasangan tua yang sudah lama tinggal di kawasan Dau. Harto tubuhnya kurus, namun masih terlihat tegap meski napasnya terengah. Tangannya bergetar seolah mencari pegangan agar tidak jatuh. Di sampingnya, Sulastri hanya mampu menangis terisak. Ia menutup wajah dengan kerudung lusuh, bahunya terguncang hebat. Begitu melihat mereka, seorang petugas piket segera berdiri, memberi hormat, lalu mempersilakan duduk. Tak lama kemudian, seorang perwira dengan seragam rapi mendekat. Matanya tajam, langkahnya mantap. Ia adalah AKP Andi Setiawan, penyidik utama Satreskrim Polres Malang. Sekilas saja melihat wajah panik pasangan renta itu, hati Andi sudah bergetar. Ia paham betul, ini bukan laporan kehilangan biasa. Dengan suara tenang namun tegas ia berkata, "Silakan Bapak dan Ibu tarik napas pelan. Ceritakan dari awal apa yang terjadi." Mendengar kata-kata itu, tangis Sulastri pecah semakin keras. Harto pun akhirnya bersuara, meski gemetar. "Pak Polisi, tolong selamatkan cucu kami. Rizky Pratama sudah 3 hari tidak pulang. Kami yakin, ibu tirinya, Dewi Kartikasari, yang mencelakainya." Ucapan itu jatuh bagaikan petir di siang bolong. Suasana ruangan langsung hening. Andi menatap lurus ke arah pasangan tua itu. Dari nada suara mereka, ia bisa merasakan kepedihan yang dalam bercampur keyakinan. Ini bukan sekadar prasangka, melainkan jeritan hati orang tua yang tahu betul cucu kesayangan mereka dalam bahaya. Sambil memberi isyarat agar anak buahnya mencatat setiap kata, Andi menunduk sesaat, lalu dalam hati berjanji, kasus ini harus ia ungkap. Malam itu di Malang, perjalanan menuju kebenaran baru saja dimulai. Udara malam di Polres Malang terasa berat. Setelah Harto dan Sulastri menumpahkan keluh kesahnya, AKP Andi Setiawan tidak ingin menunda. Ia tahu, setiap menit sangat berarti dalam kasus anak hilang. Andi memandang wajah pasangan tua itu yang penuh gurat lelah. Matanya berkaca-kaca, suaranya serak, tapi keyakinan mereka bulat. Cucu mereka, Rizky Pratama, tidak mungkin kabur begitu saja. Dengan sabar, Andi menanyakan sejak kapan Rizky hilang. Harto menarik napas panjang, lalu menjawab lirih. 3 hari lalu nak, Rizky tidak masuk sekolah. Wali kelasnya, Ibu Ratna, yang pertama kali memberi kabar. Saat kami coba hubungi ponselnya, sudah tidak aktif. Lalu kami tanya pada Dewi, ibu tirinya. Jawabannya membuat hati kami hancur. Katanya Rizky kabur karena tidak dibelikan ponsel baru. Tidak mungkin, Rizky bukan anak seperti itu. Sejak kecil, kami membesarkannya. Ia rajin, sopan, dan selalu menghormati orang tua. Sulastri yang sedari tadi menangis terisak, mengangguk keras. Betul, Pak Polisi. Rizky bukan anak manja. Dia punya mimpi besar. Dia ingin kuliah tinggi. Katanya supaya bisa membanggakan almarhum ayahnya. Tidak mungkin dia meninggalkan semua begitu saja. Andi menyimak dengan penuh empati. Dalam hati ia tahu, naluri orang tua jarang salah. Terlebih, cara bicara Dewi yang terlalu ringan mengenai hilangnya anak tiri justru menambah kecurigaan. Keesokan paginya, Andi memutuskan turun langsung ke lapangan. Mobil dinas bergerak menuju SMA negeri tempat Rizky bersekolah. Jalanan masih basah sisa hujan semalam, udara lembab menusuk tulang. Sesampainya di sekolah, suasana tampak normal. Anak-anak bercanda di lapangan, namun di kelas 10 IPA, ada satu kursi kosong yang menarik perhatian, kursi milik Rizky. Sudah 3 hari tidak ada yang mendudukinya. Kepala sekolah menyambut dengan wajah cemas, lalu mengantar Andi ke ruang guru. Rizky itu anak baik, Pak. Nilainya bagus, sopan, tidak pernah bikin masalah. Kami sulit percaya kalau dia kabur, ucapnya pelan. Andi kemudian dipertemukan dengan Ibu Ratna Dewi, wali kelas Rizky. Perempuan itu menatap kosong sejenak sebelum berbicara. Sejak ayahnya meninggal, Rizky memang sempat pendiam. Tapi 2 bulan terakhir, ia justru terlihat bersemangat. Ia sering bicara soal kuliah, masa depan, bahkan bercita-cita mendapat beasiswa. Menurut saya, mustahil dia pergi tanpa alasan. Keterangan itu semakin memperkuat keyakinan Andi. Ia lalu meminta bertemu teman-teman terdekat Rizky. Beberapa murid dipanggil ke ruang konseling, agar bisa bercerita lebih leluasa.
Yang pertama datang adalah Fajar Nugraha, sahabat dekat sekaligus teman sebangku. Wajahnya pucat, tapi suaranya mantap. Saya tidak percaya Rizky kabur, Pak. Memang dia sering kesal sama Bu Dewi, tapi dia punya mimpi besar. Dia pernah bilang ke saya, tunggu sampai umur 18, baru aku bisa putuskan jalan hidupku sendiri. Andi mengangguk pelan. Ia lalu bertanya, apakah kamu bicara dengan Rizky sehari sebelum dia hilang? Iya, Pak. Sore itu dia sempat bertengkar dengan Bu Dewi soal rencana kuliah. Dia kecewa sekali, tapi masih sempat bercanda dengan saya. Tidak mungkin keesokan harinya dia menghilang tanpa jejak, jawab Fajar. Keterangan ini membuat Andi semakin yakin bahwa Rizky tidak pergi dengan sukarela. Fajar menambahkan, kalau dia pergi, pasti bawa laptop sama koleksi komiknya. Itu barang kesayangan. Tapi saya dengar semua masih ada di kamarnya. Itu yang bikin saya yakin Rizky tidak pergi sendiri. Arah itulah, kata-kata itu sederhana, tapi bagi Andi terasa lebih tajam daripada 1000 bukti. Ia menuliskan catatan tebal di buku kerjanya. Barang penting masih ada di rumah, indikasi tidak kabur. Tak berhenti di situ, Andi juga memanggil beberapa murid lain. Mayoritas memberikan jawaban serupa. Rizky anak baik, penyayang kakek nenek, punya cita-cita jelas. Tidak ada yang percaya ia pergi meninggalkan segalanya. Namun ketika giliran Ayu Lestari, sepupu Rizky, suasana berubah. Gadis itu ragu, menunduk lama, sebelum akhirnya mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya. Sebuah flash disk. Pak, ini titipan Mas Rizky. Dia serahkan ke saya seminggu lalu. Katanya, kalau terjadi apa-apa, tolong simpan. Ucap Ayu dengan suara lirih. Ruangan langsung hening. Andi menerima flash disk itu dengan hati bergetar. Seorang remaja tidak akan menitipkan benda penting semacam ini tanpa alasan. Ada rasa takut, ada ancaman yang ia rasakan. Ayu melanjutkan. Malam sebelum hilang, Mas Rizky sempat kirim pesan. Katanya, jangan takut kalau nanti ada yang aneh di rumah. Tolong jaga kakek nenek. Andi menutup mata sejenak. Kata-kata itu seperti jeritan terakhir seorang anak yang merasa terjebak di rumahnya sendiri. Ia mengepalkan tangan. Dalam hati ia berbisik, Rizky, pesanmu sudah kami dengar. Kami akan cari jawabannya di rumah itu. Sore mulai merayap ketika Andi kembali ke Polres membawa semua catatan. Ia sadar, kasus ini bukan lagi sekadar laporan anak hilang. Ini sudah menyangkut harta, kekuasaan, dan mungkin sebuah kejahatan besar yang disembunyikan rapat-rapat. Langit malang masih kelabu ketika mobil dinas Polres meluncur perlahan ke arah kawasan Dau. Jalan desa basah sisa gerimis, sawah hijau terhampar di sisi kiri kanan. Dari kejauhan, tampak sebuah bangunan besar berdiri angkuh di puncak bukit rumah keluarga Budi Santoso, ayah mendiang Rizky. Dinding putih dan pagar tinggi membuat rumah itu tampak megah, namun juga dingin, seolah menyimpan rahasia. Setibanya di halaman, seorang perempuan muncul di teras. Dewi Kartikasari, ibu tiri Rizky. Penampilannya rapi, gaun sederhana berwarna biru, wajahnya dirias tipis. Senyum tipis terukir di bibirnya, terlalu manis untuk situasi seorang ibu yang kehilangan anak tiri. Selamat sore Pak Polisi, silakan masuk. Saya tahu orang tua almarhum suami saya pasti khawatir, tapi percayalah, Rizky hanya ngambek. Dia akan pulang. Andi menatapnya dalam-dalam. Senyum itu bagai topeng. Terlalu tenang, terlalu siap. Ia membalas dengan anggukan singkat dan masuk ke ruang tamu. Ruangan luas, sofa kulit tertata rapi, lukisan besar menggantung di dinding, bunga segar menghiasi sudut-sudut. Namun suasananya dingin seperti ruang pamer, bukan rumah tempat keluarga berkumpul. Dengan suara tenang, Andi membuka percakapan. Bu Dewi, kami mendapat laporan bahwa Rizky sudah 3 hari tidak masuk sekolah. Bisa ibu ceritakan apa yang ibu ketahui? Dewi menghela napas panjang, memasang wajah prihatin. Kami sempat berselisih. Dia ingin sesuatu yang menurut saya tidak perlu, lalu marah dan pergi membawa tas. Saya kira ia tinggal di rumah temannya, namanya juga remaja. Andi menatap matanya tajam. Apa saja yang ia bawa saat keluar rumah? Dewi memberi isyarat pada seorang pembantu. Tak lama, seorang wanita membawa sebuah ransel hitam. Ini Pak, ada pakaian dan barang pribadi. Itu sebabnya saya yakin dia sengaja pergi. Andi membuka tas itu. Benar, ada beberapa baju lipat dan perlengkapan mandi. Namun pikirannya terusik. Laptop dan komik kesayangan Rizky tidak ada di dalamnya. Barang-barang paling dekat dengan seorang remaja justru tertinggal.
Ia menutup ransel perlahan, menahan gejolak hati. Ibu sudah mencoba menghubungi teman-temannya, tanya Andi. Dewi tersenyum canggung. Saya tidak begitu tahu siapa saja temannya. Rizky jarang bercerita. Jawaban itu membuat Andi terdiam sejenak. Sulit membayangkan seorang ibu, meski hanya ibu tiri, sama sekali tidak tahu lingkungan sosial anak yang tinggal serumah. Bagi Andi, ketidaktahuan total itu lebih menyerupai jarak hati yang disengaja. Sementara percakapan berlangsung, dua anggota tim meminta izin melihat kamar Rizky. Ruangan itu rapi, ranjang tertata, meja belajar penuh buku, laptop masih ada di atas meja dengan charger terpasang. Deretan komik Jepang tersusun rapi di rak. Di meja kecil terdapat bingkai foto Rizky bersama ibunya yang sudah tiada. Seorang anggota berbisik pada Andi. Kalau kabur, biasanya anak pasti bawa laptop atau barang kesayangan. Semua ini masih ada, Pak. Andi mengangguk tipis. Potongan-potongan kecil ini semakin menguatkan dugaan bahwa cerita Dewi tidak sejalan dengan kenyataan. Setelah hampir 1 jam, Andi menutup wawancara. Ia berdiri, menatap Dewi dengan ekspresi datar. Terima kasih, Bu. Kami akan terus menelusuri. Untuk sementara, mohon Ibu tetap berada di rumah agar mudah kami hubungi. Dewi tersenyum lagi. Tentu saja, Pak. Saya tidak kemana-mana. Semoga Rizky segera kembali. Namun Andi merasakan sesuatu di balik tatapan itu, bukan kepedulian seorang ibu, melainkan keyakinan licik bahwa ia sudah menyiapkan jawaban untuk setiap pertanyaan. Di halaman, Andi berhenti sejenak sebelum masuk mobil. Anggota tim menunggu instruksi. Dengan suara rendah, ia berkata, mulai malam ini, pasang pengawasan diam-diam di sekitar rumah. 2 orang bergantian, 24 jam. Jangan sampai ada gerakan tanpa kita tahu. Salah satu anggota ragu. Pak, ibu itu tampak tenang sekali. Apa mungkin benar Rizky hanya pergi sementara? Andi menatap bangunan putih di puncak bukit. Dari kejauhan rumah itu, tampak anggun, tapi dingin. Ia menjawab pelan. Tidak ada orang tua yang bisa setenang itu ketika anak hilang 3 hari. Tenang seperti itu bukan tanda pasrah, tapi tanda ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Mobil dinas perlahan menuruni jalan berbatu. Dari kaca spion, Andi sempat melihat Dewi masih berdiri di teras, melambaikan tangan dengan senyum tipis. Senyum yang tidak lagi ia baca sebagai keramahan, melainkan sebagai tanda bahwa permainan baru saja dimulai. Malam pertama pengawasan berlangsung sunyi. 2 petugas duduk di atas motor tua, tak jauh dari pagar rumah besar keluarga Santoso. Mereka menyamar sebagai warga desa yang nongkrong di pinggir jalan. Dari pos sederhana itu, mereka bisa mengamati siapa saja yang keluar masuk. Laporan awal cukup singkat. Siang hari Dewi Kartikasari tampak belanja ke pasar, menerima pemasok pakan ayam, lalu sore menyiram bunga di halaman. Malam, lampu rumah padam pukul 10 tepat. Semua terlihat biasa, bahkan terlalu biasa. Keesokan paginya, saat membaca laporan, AKP Andi Setiawan mengernyit. Kalau benar Rizky kabur, seorang ibu pasti sibuk mencari, menelepon sana-sini, mendatangi rumah teman. Bukan malah tidur nyenyak seperti ini. Justru ketenangan seperti ini yang berbahaya. Hari berikutnya, Andi memutuskan turun langsung. Ia mengenakan jaket kusam dan topi sederhana, lalu menyusuri jalan setapak di sekitar pagar. Dari balik pohon pisang, ia melihat Dewi berdiri di halaman belakang peternakan ayam, memberi instruksi kepada para pekerja. Gerakannya mantap, wajahnya tenang. Bagi Andi, ia lebih tampak seperti seorang pengusaha sibuk ketimbang seorang ibu yang kehilangan anak. Langkah Andi terhenti ketika pandangannya tertuju pada sebuah bangunan kecil di ujung lahan. Gudang berdinding semen dengan pintu besi terlihat lebih kokoh dibanding kandang-kandang ayam di sekitarnya. Dari ventilasi sempit tercium aroma tajam mirip bahan kimia. Naluri penyidiknya langsung bergetar. Ia mendekat sambil menyapa seorang buruh tua yang sedang menimba air. Pak, itu gudang untuk apa? Tanyanya pelan. Buruh itu menoleh cepat, lalu menjawab dengan suara lirih. Itu tempat mesin pencacah pakan, Pak. Biasanya dipakai siang hari. Malam selalu terkunci. Tapi belakangan, sering ada bau aneh keluar dari sana. Andi menahan diri agar tidak menampakkan kegelisahan. Ia berterima kasih singkat, lalu segera berbalik. Tidak ingin menimbulkan kecurigaan. Namun dalam hati, ia menandai gudang itu sebagai titik paling mencurigakan. Malamnya, di posko sementara, Andi menggambar peta kecil di papan tulis. Dengan spidol merah, ia menulis 2 kata besar, gudang belakang. Ia menatap timnya dan berkata,
Kita belum punya alasan hukum untuk menggeledah. Jadi sabar, tapi mulai malam ini, fokuskan pengawasan ke gudang itu. Wow, hari-hari berikutnya, laporan yang masuk membuat alis Andi semakin berkerut. Hampir setiap malam, Dewi terlihat pergi ke halaman belakang. Ia membawa ember berisi air dan cairan pembersih, lalu menyiram lantai sekitar gudang. Setelah itu, ia masuk sebentar dengan kunci, menyalakan lampu, kemudian keluar lagi dengan wajah tenang. Salah satu petugas sempat berbisik lewat radio, "Pak, ini aneh sekali. Kalau hanya gudang pakan, mengapa ia begitu rajin membersihkan malam-malam?" Andi menjawab singkat, "Catat setiap detail. Jangan dekati dulu, kita butuh waktu yang tepat." Malam ketiga, kecurigaan menemukan pijakan baru. Hampir pukul 11 malam, radio genggam berbunyi. Suara pengawas terdengar tegang. "Pak, lampu gudang menyala. Target masuk sendirian. Ia pakai jas hujan gelap, padahal tidak hujan." Pintu ditutup rapat. Setengah jam berlalu. Dari kejauhan terdengar samar suara mesin, lalu kilatan cahaya dari celah ventilasi. Setelah itu, lampu padam. Dewi keluar dengan langkah tenang, wajah tanpa ekspresi, seolah semua yang baru saja terjadi hanyalah rutinitas biasa. Laporan detail itu sampai di meja Andi menjelang dini hari. Ia membaca setiap catatan dengan hati berdebar. Semua tanda kini mengarah ke satu titik. Rizky tidak pernah keluar rumah dengan sukarela. Dan gudang di belakang peternakan itu bukan sekadar tempat mesin pencacah pakan. Andi menutup map pelan. Ia menatap langit-langit ruangan, lalu bergumam lirih. "Rizky, rahasiamu ada di sana. Kami hanya perlu kunci untuk membukanya." Hari ke-8 sejak hilangnya Rizky, suasana posko Polres Malang terasa berbeda. Seorang pria paruh baya dengan pakaian lusuh duduk gelisah di ruang tunggu. Tangannya menggenggam topi tua. Matanya menunduk dalam, seolah ragu apakah kehadirannya tepat. AKP Andi Setiawan, yang baru saja keluar dari ruang rapat, langsung memperhatikannya. "Siapa beliau?" tanya Andi pada petugas piket. "Namanya Pak Suyono, Pak. Mantan pekerja lama di rumah keluarga Santoso. Katanya ingin bicara langsung dengan Bapak." Andi mengangguk cepat. Ia mendekat, menepuk bahu pria itu dengan ramah. "Silakan masuk, Pak. Anggap saja rumah sendiri. Ada apa yang membuat Bapak datang kemari?" Pak Suyono menarik napas panjang, suaranya parau. "Saya tidak bisa diam, Pak. Malam hilangnya Rizky, saya melihat sesuatu. Awalnya saya takut bicara, tapi hati saya gelisah. Saya khawatir rahasia itu ikut terkubur." Andi mencondongkan tubuh. "Ceritakan saja apa adanya. Kami akan lindungi Bapak." Suyono menunduk, lalu mulai berkisah. "Malam itu, sekitar jam 11, saya kembali ke kebun belakang. Saya mencari sabit yang tertinggal. Saat melewati dekat gudang, saya heran lampu masih menyala terang. Padahal biasanya gudang selalu dikunci sejak sore. Saya berhenti di balik pohon. Dari celah jendela, saya jelas melihat Bu Dewi di dalam. Ia mengenakan jas hujan plastik, tangannya bersarung, dan saya mendengar suara mesin penggiling pakan meraung di tengah malam." Suasana ruangan mendadak hening. Andi menatapnya tajam. "Anda yakin itu Bu Dewi?" Suyono mengangguk mantap. "Saya hafal betul sosoknya, Pak. Sudah bertahun-tahun saya bekerja di sana. Tidak mungkin salah. Malam itu jelas ia ada di gudang. Saya melihatnya menuang air lalu sibuk menggosok bagian dalam mesin. Wajahnya tegang. Saya merinding, takut, jadi saya buru-buru pergi." Andi menarik napas dalam. Potongan baru itu pas dengan puzzle besar yang selama ini ia susun. "Kenapa baru sekarang Bapak melapor?" tanyanya pelan. Suyono menunduk lagi. "Saya takut, Pak. Bu Dewi orangnya keras. Kalau saya bicara sembarangan, bisa-bisa saya kehilangan pekerjaan. Tapi beberapa hari lalu, tiba-tiba saya dipanggil. Dia bilang saya sudah tua dan lamban, lalu langsung diberhentikan. Rasanya seperti ia ingin menyingkirkan saya supaya saya tidak buka mulut." Andi berdiri, berjalan sebentar, lalu menatap papan tulis besar di dinding. Di sana sudah tertempel foto Dewi, nama Surya Wijaya sang pengacara, dan tulisan besar gudang belakang. Kini ia menambahkan catatan baru dengan spidol merah. "Saksi Pak Suyono." Ia berbalik menatap tim dengan suara mantap. "Inilah yang kita tunggu. Kesaksian langsung yang menguatkan semua kecurigaan." Malam hilangnya Rizky, Dewi ada di gudang, menyalakan mesin, membersihkan sesuatu. Dan keesokan harinya, ia buru-buru memecat satu-satunya orang yang melihatnya. Dwi, anggota tim siber, ikut menimpali.
Dengan kesaksian ini, kita sudah punya alasan kuat untuk mengajukan izin penggeledahan. Andi mengangguk mantap. Betul, kita tidak boleh menunda lagi. Kita harus pastikan apa yang sebenarnya disembunyikan di gudang itu. Ia lalu menatap Pak Suyono dengan penuh penghargaan. Terima kasih atas keberanian Bapak. Jangan khawatir, kami akan jaga keselamatan Bapak. Suara Bapak sangat penting bagi kebenaran ini. Mata Suyono berkaca-kaca. Rizky anak baik, Pak. Sering menyapa saya tiap pagi. Saya tidak tega kalau jejaknya hilang begitu saja. Andi menepuk bahunya. Percayalah, kebenaran akan segera terungkap. Sore itu juga, Andi menyusun berkas lengkap. Semua potongan ia rangkai. Data digital dari ponsel, kesaksian guru dan teman, perilaku Dewi yang dingin, pertemuannya dengan pengacara, aktivitas mencurigakan di gudang, dan kini kesaksian Pak Suyono. Ketika berkas selesai, ia menatap jam dinding. Langit di luar mulai memerah, gerimis tipis kembali turun. Andi menutup map tebal itu dengan penuh keyakinan. Besok kita ajukan izin resmi untuk penggeledahan. Saat pintu gudang itu terbuka, semua rahasia akan tersingkap. Now so, pagi itu udara Malang masih menyisakan aroma tanah basah setelah hujan semalaman. Di ruang kerja Polres, AKP Andi Setiawan duduk dengan wajah tegas. Di hadapannya terbuka sebuah map tebal berisi hasil kerja keras tim selama lebih dari seminggu. Ada keterangan saksi, data digital, kronologi hilangnya Rizky, serta kesaksian penting dari Pak Suyono. Semua potongan itu kini membentuk satu gambaran besar. Andi menutup map itu perlahan, lalu menatap anak buahnya. Dengan suara mantap ia berkata, "Hari ini kita bergerak, tidak ada alasan menunda lagi. Bukti sudah cukup, kita ajukan izin penggeledahan." Menjelang siang, Andi melangkah ke kantor Kejaksaan Negeri Malang. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar detak jam dinding. Seorang jaksa senior menerima map dari tangan Andi. Lembar demi lembar dibuka, alisnya sesekali berkerut. Ia berhenti cukup lama pada bagian kesaksian Pak Suyono tentang gudang belakang. Setelah menutup berkas, ia menatap Andi dengan sorot tajam, lalu mengangguk. Argumentasi jelas, bukti kuat. Atas nama hukum, izin saya keluarkan. Sebuah tanda tangan ditekan, cap merah menempel di kertas. Andi menerima surat itu dengan hati bergetar. Ia tahu, lembaran ini bukan sekadar dokumen hukum. Ini adalah kunci yang akan membuka pintu kebenaran. Sore harinya, halaman Polres dipenuhi deru kendaraan dinas. Anggota Satreskrim bersiap dengan rompi taktis, sementara tim forensik menyiapkan koper berisi alat khusus. Andi berdiri di hadapan mereka. Suaranya lantang. Kita akan menggeledah rumah Dewi Kartikasari malam ini. Ingat, tugas kita bukan hanya mencari barang bukti, tapi juga jawaban atas hilangnya seorang anak. Lakukan dengan cermat. Satu detail kecil bisa menjadi kunci. Siap, Komandan, jawab para anggota serempak. Konvoi kendaraan meluncur menjelang senja. Jalan desa yang biasanya tenang bergemuruh oleh suara mesin. Warga desa menoleh dari jendela rumah mereka, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Rumah besar keluarga Santoso tampak megah, namun dingin ketika konvoi berhenti di halamannya. Dewi sudah berdiri di beranda. Wajahnya sempat terkejut melihat puluhan polisi turun, tapi ia segera memaksakan senyum tipis. Andi melangkah ke depan, memperlihatkan surat resmi. Ibu Dewi Kartikasari, ini izin penggeledahan dari kejaksaan. Kami akan memeriksa seluruh rumah dan bangunan di area ini. Wajah Dewi memucat, meski ia berusaha tetap tenang. Silakan Pak. Rumah saya terbuka, tidak ada yang saya sembunyikan. Kata-katanya terdengar ramah, tapi mata Andi menangkap kegelisahan yang disembunyikan. Pemeriksaan dimulai dari ruang tamu, lalu kamar-kamar, dapur, hingga ruang penyimpanan. Semua tampak rapi, nyaris terlalu rapi. Tim mencatat dan memotret, tapi tidak menemukan apa-apa yang mencolok. Hingga akhirnya, mereka tiba di halaman belakang. Di sudut tanah, berdiri sebuah gudang, bercat kusam, dengan pintu besi besar yang terkunci rapat. Andi menoleh ke arah Dewi. Tolong, buka kunci gudang ini. Wanita itu sempat ragu sesaat sebelum menyerahkan kunci dari sakunya. Itu hanya gudang pakan ayam. Tidak ada yang istimewa, katanya dengan suara lebih pelan dari sebelumnya. Begitu pintu besi berderi terbuka, udara lembab bercampur bau tajam langsung menyeruak. Lantai tampak basah seolah baru saja disiram. Tim forensik segera bergerak. Mereka mengenakan sarung tangan, masker, lalu menyalakan lampu UV. Cahaya ungu menyapu dinding dan lantai. Perlahan, muncul bercak samar, garis-garis tipis, percikan di sudut dinding,
bahkan di langit-langit dekat mesin pencacah pakan yang berdiri mencolok di tengah ruangan. Pak, ada fluoresensi di beberapa titik. Diduga bekas cairan biologis. Lapor salah satu teknisi. Andi mendekat, menatap dengan mata tajam. Ambil sampel, dokumentasikan dengan jelas. Mesin pencacah itu tampak terlalu bersih untuk sebuah alat yang dipakai rutin. Tim membongkar bagian dalamnya dengan hati-hati. Dari celah kecil yang sulit dijangkau, mereka menemukan noda gelap yang lengket. Kapas steril digesekkan, lalu dimasukkan ke tabung bukti. Belum cukup di situ, dua anggota lain membuka saluran pembuangan di belakang mesin. Bau menyengat bercampur busuk langsung menyeruak. Dari jeruji besi saluran itu, mereka menemukan beberapa helai rambut hitam yang terperangkap. Temuan itu membuat ruangan seketika hening. Semua orang tahu, benda kecil itu bisa menjadi kunci besar. Andi menarik napas panjang, lalu bersuara mantap. Cukup, barang bukti sudah jelas. Segel gudang ini. Dewi berdiri di ambang pintu. Wajahnya kini benar-benar pucat. Tangannya meremas tas kecil yang ia bawa. Tubuhnya bergetar halus. Itu hanya sisa pakan yang basi, Pak. Jangan salah tafsir. Ucapnya terbata. Andi menatapnya lama, lalu berkata datar. Penjelasan akan Anda berikan di kantor. Malam ini Ibu ikut kami. Dua petugas perempuan maju mengawal Dewi dengan sikap tegas namun sopan. Ia berjalan gontai tanpa perlawanan. Topeng ketenangan yang selama ini ia kenakan runtuh bersama terbukanya pintu gudang itu. Di luar pagar, warga sudah berkumpul, berbisik-bisik cemas. Mereka melihat Dewi dibawa masuk ke mobil polisi. Beberapa menggeleng pelan. Ada yang berbisik lirih. Akhirnya rahasia itu terbuka. Andi berdiri di bawah gerimis, menatap rumah besar yang kini dipasangi garis polisi kuning. Dalam hatinya ia tahu, penggeledahan ini baru permulaan. Bukti sudah terkumpul, tapi jawaban lengkap tentang nasib Rizky masih menunggu untuk diungkap. Malam itu, ruang interogasi Polres Malang terasa dingin dan sunyi. Lampu putih di langit-langit menyinari meja kayu panjang yang memisahkan penyidik dengan Dewi Kartikasari. Ia duduk dengan pakaian sederhana abu-abu yang diberikan petugas. Wajahnya pucat, tapi tatapannya masih tajam, seolah menantang siapa saja yang mencoba menyingkap rahasianya. Di seberangnya, AKP Andi Setiawan membuka map tebal berisi foto dan catatan. Dua penyidik lain duduk di sisi kanan, siap mencatat setiap kata. Andi memulai dengan suara rendah, namun tegas. Bu Dewi, kami sudah memeriksa gudang belakang rumah Anda. Ada banyak kejanggalan, lantai basah, dinding dengan bercak samar, dan saluran pembuangan yang menyimpan helai rambut. Apa yang ingin Anda jelaskan? Dewi menegakkan punggungnya. Suaranya lembut, nyaris seperti seorang guru menasihati murid. Gudang itu memang sering saya bersihkan. Saya tidak suka melihat kotoran menumpuk. Rambut bisa saja milik pekerja. Itu hal biasa. Oh, Andi menatapnya lama, lalu melanjutkan. Menurut keterangan saksi, gudang selalu terkunci selepas sore. Tapi malam Rizky menghilang. Justru Anda ada di sana hingga larut. Mengapa? Dewi berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Saya sulit tidur, Pak. Jadi saya mengurus gudang. Salahkah kalau pemilik rumah ingin bekerja tengah malam? Jawabannya terdengar rapi, seperti sudah dipersiapkan. Andi membuka lembar foto hasil dokumentasi forensik. Ini bercak yang tim kami temukan. Analisis awal menunjukkan pola percikan khas cairan biologis. Sulit diterima jika itu hanya bekas cairan pembersih. Dewi melirik sekilas, lalu mengangkat bahu. Saya tidak paham ilmu laboratorium. Yang jelas saya hanya menggunakan pembersih. Kalau tim Anda menafsirkan lain, mungkin itu efek bahan kimia. Seorang penyidik muda yang duduk di samping Andi tak bisa menahan diri. Ibu, kita bicara soal anak yang hilang. Anda ibu tirinya. Bukankah seharusnya Anda yang paling cemas? Dewi menoleh padanya. Senyumnya tipis namun kaku. Saya memang cemas, tapi tidak semua orang menunjukkan duka dengan cara yang sama. Saya memilih tenang, bukan berarti saya tidak peduli. Andi memberi isyarat agar rekannya diam. Ia menatap Dewi lebih dekat, suaranya berubah lembut. Mari kita bicara tentang hubungan Anda dengan Rizky. Banyak saksi mengatakan hubungan kalian tidak baik. Rizky ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri. Anda menolak. Ada pertengkaran malam sebelum ia hilang. Benar, kali ini Dewi terdiam lebih lama. Tangannya meremas ujung bajunya. Meski wajahnya berusaha tetap tenang, ada kilatan marah yang sempat muncul di matanya. Rizky anak yang keras kepala. Ia meminta sesuatu yang menurut saya berlebihan.
Saya hanya ingin dia fokus belajar di sini. Itu bukan pertengkaran besar. Saya hanya menegur. Andi menangkap detail kecil itu. Gerakan tangan yang tak terkendali, jeda yang terlalu panjang. Ia tahu, tameng yang selama ini kokoh mulai retak. Namun tanpa hasil laboratorium resmi, ia memilih berhenti di titik itu. Baik Bu Dewi, katanya datar. Jawaban Anda sudah dicatat. Tapi ingat, penyelidikan tidak berhenti di sini. Bukti tidak bisa berbohong. Kita akan bertemu lagi. Dua petugas perempuan masuk, mengawal Dewi keluar dari ruang interogasi. Langkahnya pelan, wajahnya tetap dingin. Namun Andi memperhatikan sekilas. Sorot matanya tidak lagi setenang sebelumnya. Ada keresahan yang ia berusaha keras sembunyikan. Setelah pintu tertutup, penyidik muda yang tadi emosional berbisik, "Pak, wanita itu benar-benar licik." Semua jawabannya seperti sudah dipersiapkan. Andi menatap meja kayu. Jarinya mengetuk pelan. Benar, dia pintar menahan diri. Tapi tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Kita tunggu hasil laboratorium. Itu akan menjadi palu yang memecahkan tamengnya. Malam semakin larut. Andi meninggalkan ruang interogasi dengan pikiran penuh strategi. Ia melangkah ke ruang tim penyidik, menatap papan putih besar yang penuh foto dan catatan. Di tengah papan, wajah Rizky terpampang jelas. Dalam hati, ia berbisik lirih. "Bertahanlah nak, kebenaran akan segera terungkap." 2 hari setelah penggeledahan, sebuah amplop tebal bersegel merah tiba di meja AKP Andi Setiawan. Di bagian luar tertulis, "Hasil pemeriksaan laboratorium forensik." Andi membukanya dengan hati-hati. Lembar demi lembar ia teliti dengan seksama. Bukti yang selama ini mereka kumpulkan kini berbicara jelas. Noda yang menempel di dinding gudang terbukti positif darah manusia dengan DNA identik milik Rizky Pratama. Rambut yang ditemukan tersangkut di saluran pembuangan pun cocok dengan sampel rambut Rizky yang diambil dari sisir kamarnya. Semua titik berpaut pada satu kesimpulan. Rizky tidak pernah meninggalkan rumah itu. Ia disakiti di sana. Andi menutup berkas itu, menarik napas panjang. Ia tahu, inilah senjata pamungkas untuk menembus pertahanan Dewi. Sore harinya, tim penyidik berkumpul di depan papan putih besar. Andi menempelkan foto bukti dan ringkasan hasil laboratorium di tengah papan, tepat di bawah foto Rizky. Ia menatap seluruh tim dengan suara mantap. "Rekan-rekan, inilah jawabannya. Malam ini kita interogasi ulang Dewi Kartikasari. Kali ini, tidak ada ruang baginya untuk berdusta." Semua kepala mengangguk. Wajah-wajah tegang menandakan mereka tahu, malam ini bisa menjadi titik balik. Menjelang malam, Dewi kembali didudukkan di kursi interogasi. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya pucat dengan lingkar hitam di bawah mata. Ia berusaha tampil tenang, tapi jelas terlihat lelah. Andi tidak membuang waktu. Ia membuka map hasil laboratorium, lalu mendorongnya ke arah Dewi. "Bu Dewi, semua bercak di gudang bukan deterjen. Itu darah manusia. DNA-nya cocok dengan Rizky. Rambut di saluran pembuangan pun milik Rizky. Tolong jelaskan." Dewi menatap dokumen itu lama. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Hasil laboratorium bisa keliru. Sampel bisa saja tertukar. Saya berhak meminta pemeriksaan ulang." Andi mencondongkan tubuh. Suaranya rendah namun menusuk. "Bu, ini bukan sembarang tes. Laboratorium kriminalistik tidak menukar sampel. Hasil ini final, dan Anda tahu persis apa artinya. Rizky tidak hilang begitu saja. Ia terluka di dalam rumah Anda." "Ian." Dewi mencoba mencari celah. "Kalaupun ada darah, mungkin dia terluka kecil. Anak itu sering ceroboh. Rambut bisa saja jatuh waktu dia main di sekitar gudang." Andi menatapnya tajam. "Kalau luka kecil, mengapa bercaknya menempel sampai ke langit-langit? Pola percikan itu hanya bisa terjadi jika ada tekanan kuat, bukan goresan biasa. Dan rambut yang ditemukan tidak hanya sehelai, tapi bercampur jaringan halus yang terjepit di saringan mesin. Apa itu juga Anda sebut kebetulan?" Ruangan hening. Dewi membuka mulut, tapi kata-kata macet di tenggorokan. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak lagi penuh percaya diri. Andi melunak sedikit, suaranya lebih tenang. "Bu Dewi, saya tidak butuh cerita berputar. Mengaku bukan berarti menghidupkan kembali Rizky, tapi memberi keadilan untuk dia, untuk keluarga, dan untuk hati nurani Anda sendiri." Dewi menunduk, suaranya parau. Saya tidak bisa bicara tanpa pengacara. Saya ingin Pak Surya Wijaya hadir di sini." Andi mengangguk pelan. "Silakan, Anda berhak didampingi. Tapi ingat,
Bukti ini tidak bisa dihapus oleh siapapun. Interogasi malam itu ditutup. Dewi tetap tidak mengaku, namun tembok pertahanannya jelas mulai retak. Tatapannya selalu menghindar ketika foto Rizky ditunjukkan. Bibirnya bergetar tiap kali Andi menyebut kata darah. Saat Dewi digiring keluar, Andi segera berkumpul dengan tim. Besok kita tekan lagi. Pertahanannya sudah rapuh. Tinggal satu dorongan terakhir dan semuanya akan runtuh. Engrat. Malam itu, Andi duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia menatap foto Rizky yang menempel di papan. Wajah remaja itu seolah masih hidup, penuh harapan. Dalam hati, Andi berbisik lirih, "Tenanglah nak, jejakmu sudah kami temukan. Sebentar lagi, kebenaran akan terungkap." Pagi berikutnya, ruang interogasi kembali disiapkan. Foto-foto bukti forensik terpajang di papan, ditambah catatan rinci tentang pola percikan darah. Kursi kosong di seberang meja menunggu. AKP Andi Setiawan duduk dengan sikap tenang, matanya tajam menatap pintu. Ia tahu, hari ini bisa menjadi titik balik. Pukul 9 lebih sedikit, pintu terbuka. Dua petugas menggiring Dewi Kartikasari masuk. Langkahnya gontai, rambutnya acak-acakan. Wajahnya pucat dengan lingkar hitam di bawah mata. Ia duduk perlahan, jari-jarinya saling meremas di pangkuan, seolah mencari pegangan. Andi tidak membuka dengan suara keras. Ia memilih keheningan. 5 detik, 10 detik, hanya suara jam dinding yang terdengar. Sunyi itu menekan, seperti beban berat. Barulah ia bicara dengan suara pelan. "Bu Dewi, semua kemungkinan sudah tertutup. DNA darah, rambut, pola percikan semuanya mengikat pada satu fakta. Yang tersisa hanya satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu?" Dewi menunduk. Jemarinya menggurat meja. Lama ia terdiam, lalu suaranya pecah. Saya tidak pernah berniat membunuhnya." Ruangan mendadak hening. Para penyidik saling melirik, namun tetap menunggu. Andi mencondongkan tubuh sedikit, memberi ruang agar Dewi merasa didengar. "Ceritakan." Dewi menghela napas panjang. "Malam itu kami bertengkar. Rizky bilang ingin sekolah ke luar negeri. Saya marah. Saya merasa dia hanya mencari alasan untuk pergi dari rumah, pergi dari saya. Katanya lebih baik tinggal di jalan daripada tinggal bersama saya." Mata Dewi berkaca-kaca. "Saya merasa diremehkan, dibanding-bandingkan dengan ibunya yang sudah tiada. Saya kehilangan kendali. Saya menamparnya. Dia terjatuh. Kepalanya membentur meja. Darah keluar. Saya panik. Saya kira dia hanya pingsan, tapi dia tidak bangun. Air mata mulai jatuh membasahi meja. Suaranya bergetar. Saya takut, sangat takut. Kalau orang tahu, saya akan kehilangan semuanya. Rumah, usaha, nama baik. Saya hanya ingin bertahan." Andi memberi jeda panjang, membiarkan tangis itu reda. Lalu ia berbicara dengan nada lembut tapi tegas. "Bu Dewi, panik bisa dimengerti. Tapi yang tidak bisa dimengerti adalah mengapa Anda membersihkan gudang, menghapus bercak, menyembunyikan jejak. Itu bukan panik, itu keputusan sadar. Mengapa Anda memilih jalan itu?" Dewi menatap kosong ke dinding. Suaranya lirih. "Karena saya tahu begitu Rizky berusia 18, semua harta akan jatuh ke tangannya. Saya tidak akan punya apa-apa, dan saat dia bilang benci saya merasa hidup saya sudah selesai. Saya hanya ingin mempertahankan apa yang saya punya." Para penyidik mencatat cepat setiap kata. Meski pengakuan itu tidak sepenuhnya lengkap, ia sudah menjadi bukti penting. Dewi mengakui pertengkaran, tamparan, dan rasa takut kehilangan harta. Andi menekankan suaranya lebih dalam. "Bu, bertahan hidup bukan berarti menghancurkan hidup orang lain. Rizky adalah anak yang seharusnya Anda jaga. Kebenaran tidak bisa Anda potong separuh. Cepat atau lambat, semuanya akan keluar." Dewi menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya kini tanpa suara, hanya bahunya naik turun. Ia tidak menjawab lagi. Interogasi berlangsung hampir 2 jam. Setiap kali Andi menyebut gudang atau mesin pencacah, Dewi menolak bicara lebih jauh. Ia hanya berbisik lirih. "Saya tidak sanggup mengingatnya." Namun sikap itu justru memperkuat keyakinan tim bahwa ada detail paling kelam yang masih ia sembunyikan. Akhirnya, Andi menutup map perlahan. Ia menoleh ke timnya dengan nada instruktif. "Besok kita hadirkan saksi pekerja. Biarkan Dewi mendengar suara orang yang melihat dengan matanya sendiri." Pertahanannya sudah rapuh. Satu dorongan lagi, dan dia tidak akan bisa menahan. Dewi digiring keluar ruangan tanpa menoleh.
Para penyidik menatap Andi dengan semangat baru. Mereka tahu, kebenaran tinggal selangkah lagi. Malam itu, Andi berdiri lama di depan papan besar di ruang tim penyidik. Wajah Rizky terpampang di tengah, dikelilingi foto-foto, bukti, dan catatan. Andi menatapnya dalam, lalu berbisik lirih. Bersabarlah nak. Esok hari, rahasia ini akan pecah. Hari yang ditunggu, akhirnya tiba. Sesuai rencana, tim penyidik menghadirkan saksi kunci. Pak Suyono, mantan pekerja keluarga Santoso. Lelaki paruh baya itu duduk hanya beberapa meter dari Dewi Kartikasari di ruang interogasi. Ketika mata Dewi bertemu dengan pandangan Suyono, ia buru-buru menunduk. Wajahnya pucat, jemarinya saling meremas di pangkuan. Rasa percaya dirinya yang dulu selalu ia tampilkan kini mulai terkikis. AKP Andi Setiawan membuka interogasi dengan suara mantap. Bu Dewi, kemarin Anda hanya mengaku menampar Rizky. Tapi Pak Suyono melihat lebih dari itu. Malam hampir tengah malam, Anda berada di gudang. Anda menyalakan mesin, mengenakan jas hujan, dan membersihkan sesuatu. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Dewi gelisah. Nafasnya cepat, matanya berkelabat ke kanan dan kiri. Ia sempat menggeleng, tapi Andi menekan lagi dengan nada tajam. Bukti forensik sudah jelas. Saksi juga ada. Tidak ada jalan lain selain berkata jujur. Keheningan menekan ruangan. Pak Suyono menatap Dewi dengan sorot kecewa, seperti seorang ayah memandang anak yang tersesat. Sorot mata itu menusuk lebih dalam daripada 1000 pertanyaan. Dewi akhirnya menutup mata. Suara parau keluar dari bibirnya. Malam itu, setelah saya menampar Rizky, dia jatuh. Kepalanya membentur meja. Saya mencoba membangunkan, tapi dia tidak bergerak. Tubuhnya dingin. Saya sadar, dia sudah tiada. Ia berhenti sebentar. Tangannya meremasi si kursi. Air matanya menetes deras. Saya ketakutan. Saya membayangkan penjara. Membayangkan semua orang menuding saya. Saya merasa hidup saya akan hancur. Jadi saya menyeret tubuhnya ke gudang. Pikiran saya hanya satu. Kalau tidak ada jejak, tidak ada yang bisa membuktikan. Ada. Suaranya pecah. Tubuhnya bergetar hebat. Saya menyalakan mesin di sana. Saya berusaha menghilangkan semua bekas. Setelah itu saya menyiram lantai dengan air dan deterjen. Saya mengganti karung pakan ayam. Saya buang apapun yang bisa jadi bukti. Saya pikir dengan begitu semuanya akan lenyap. Tangis Dewi pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Saya salah besar. Semua karena rasa takut kehilangan. Takut kehilangan rumah, usaha, nama baik. Setiap kali melihat Rizky, saya merasa dia ancaman yang akan menggusur saya. Malam itu, saya kehilangan kendali. Andi mencondongkan tubuh. Suaranya tajam namun terkendali. Bu Dewi, ini bukan sekadar kepanikan. Anda tidak hanya menampar. Anda membuat rencana setelahnya. Anda membersihkan, menutupi, menyusun cerita bahwa Rizky kabur. Itu bukan spontan. Itu pilihan sadar. Dewi terdiam lama. Akhirnya ia mengangguk pelan. Ya, saya mengakuinya. Saya memilih jalan itu. Dan sekarang semuanya sudah terlambat. Ruangan sunyi. Para penyidik menulis cepat setiap kata. Pak Suyono menunduk, wajahnya muram. Andi menghela napas panjang, lalu memberi kode pada tim. Semua yang hadir tahu. Pengakuan ini adalah potongan terakhir dari puzzle panjang. Bukti forensik, saksi mata, dan kini pengakuan lisan semuanya sudah lengkap. Dewi berdiri lemah ketika digiring keluar ruangan. Ia tidak lagi berusaha melawan atau menyangkal. Wajahnya pasrah. Tatapannya kosong, menunduk ke lantai, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi berarti. Andi berdiri memandang timnya. Teman-teman, tugas kita belum selesai. Kita susun berkas perkara. Kita bawa semua bukti ke pengadilan. Biarlah hukum yang menjatuhkan putusan. Yang penting, kebenaran sudah terungkap. Para penyidik mengangguk. Meski hati mereka berat mendengar pengakuan itu, mereka tahu keadilan kini punya pijakan yang kokoh. Malam itu, Andi kembali ke ruang kerjanya. Ia menatap foto Rizky di papan catatan. Dalam hati ia berbisik, tenanglah nak. Kebenaran sudah muncul ke permukaan. Kami sudah menemukan jejakmu. Beberapa bulan setelah pengakuan Dewi Kartikasari, kasus ini resmi bergulir ke meja hijau. Pengadilan Negeri Malang dipenuhi masyarakat, jurnalis, dan kerabat korban. Sejak pagi, antrean panjang sudah mengular di luar gedung. Semua ingin menyaksikan akhir dari kisah kelam
yang selama berbulan-bulan menghantui kota Malang. Ketika mobil tahanan berhenti di halaman, suasana mendadak riuh. Dewi turun dengan pakaian tahanan berwarna abu-abu. Wajahnya jauh berbeda dari sosok anggun yang dulu dikenal sebagai nyonya rumah besar. Kini ia tampak letih, matanya kosong, langkahnya berat. Tidak ada senyum, tidak ada air mata, hanya diam, seolah menerima nasib. Di dalam ruang sidang, 3 hakim sudah duduk di kursi tinggi. Jaksa penuntut umum bersiap dengan setumpuk berkas. Tim pengacara Dewi juga hadir, termasuk Surya Wijaya yang sejak awal mendampingi dirinya. Di barisan pengunjung, Harto Widodo dan Sulastri duduk berpegangan tangan. Wajah mereka dipenuhi kerut kesedihan, namun ada keteguhan di mata mereka. Cucu mereka harus mendapat keadilan. Hakim membuka persidangan dengan suara tegas. Jaksa lalu maju, membacakan dakwaan. Kata demi kata, menjema di ruang sidang. Dewi Kartikasari terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak tirinya, Rizky Pratama, dengan maksud mempertahankan harta warisan keluarga Santoso. Jaksa memaparkan kronologi panjang, pertengkaran malam terakhir, bukti forensik di gudang, kesaksian saksi kunci Pak Suyono, hingga pengakuan Dewi sendiri. Semua dipaparkan runtut, tidak terbantahkan. Dewi mendengarkan tanpa banyak reaksi. Sesekali ia menunduk, sesekali matanya berkaca-kaca. Namun ia tidak pernah mencoba menyangkal lagi. Saat hakim memberi kesempatan untuk membela diri, ia hanya berkata lirih, "Saya menyesal. Tapi penyesalan saya tidak akan pernah cukup untuk mengembalikan Rizky." Ruangan sidang hening. Tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan, hanya desahan panjang dari orang-orang yang hadir. Di bangku pengunjung, Sulastri menutup wajah dengan sapu tangan. Bahunya terguncang. Harto menggenggam tangannya erat, berusaha tetap tegar. Mereka tahu luka kehilangan cucu kesayangan tidak akan pernah sembuh. Namun, setidaknya kebenaran sudah diungkap. Setelah mendengar keterangan saksi, bukti forensik, dan pembelaan, majelis hakim berunding singkat. Lalu, dengan suara lantang, ketua majelis hakim membacakan putusan, menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa Dewi Kartikasari atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana disertai upaya menghilangkan jejak. Kalimat itu menggema di seluruh ruangan. Dewi menunduk, wajahnya pasrah. Ia tidak lagi menunjukkan perlawanan. Semua energi seolah sudah hilang. Di luar ruang sidang, wartawan segera mengerumuni Harto dan Sulastri. Dengan suara serak, Harto berkata, "Kami sudah tua. Yang kami inginkan hanya satu. Semoga tidak ada lagi keluarga yang mengalami nasib seperti kami. Jangan biarkan harta membuat hati manusia buta." Kalimat itu menohok banyak orang, sebab di balik kasus ini, masyarakat melihat betapa rapuhnya manusia ketika dikuasai keserakahan dan ketakutan. Seorang wanita yang awalnya tampak lembut bisa berubah menjadi sosok kejam hanya karena takut kehilangan harta dan kedudukan. Bagi AKP Andi Setiawan dan tim penyidik, sidang ini adalah penutup dari perjuangan panjang. Namun di hati mereka, kasus ini meninggalkan pelajaran besar. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Sepintar apapun pelaku menutupi, kebenaran selalu menemukan jalan untuk terungkap. Malam itu, setelah sidang berakhir, Andi berdiri di halaman pengadilan. Lampu kota Malang berkelip di kejauhan. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik lirih, "Rizky, keadilan untukmu sudah ditegakkan." Setelah vonis dijatuhkan, suasana kota Malang masih dipenuhi pembicaraan tentang kasus Dewi Kartikasari. Di warung kopi, di pasar, bahkan di dalam angkutan kota, orang-orang terus memperbincangkan bagaimana seorang wanita bisa tega mengorbankan anak tirinya hanya demi harta. Sebagian warga merasa lega karena hukum akhirnya berdiri tegak. Mereka melihat bahwa meski prosesnya panjang dan melelahkan, keadilan tetap berpihak pada yang benar. Namun tidak sedikit pula yang merasa ngeri. Mereka sadar, di balik senyum dan keramahan seseorang, bisa tersembunyi ambisi gelap yang mampu menelan jiwa sendiri. Di sekolah Rizky, sebuah kursi kosong di kelas 10 IPA tetap dibiarkan apa adanya. Guru-guru sepakat untuk tidak memindahkan bangku itu. Setiap minggu, teman-teman sekelas Rizky menaruh bunga kertas di atas meja sebagai tanda rindu pada sahabat yang pergi terlalu cepat. Di ruang guru, Bu Anik Pratiwi masih sering menunduk diam setiap kali mengingat senyum Rizky yang rajin dan penuh mimpi. Sementara itu, Harto dan Sulastri mulai menata hidup baru. Setelah sidang usai, mereka memilih pindah ke rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari sorotan publik. Meski sederhana,
Di sana mereka merasa lebih tenang. Setiap pagi, Sulastri menyiram bunga di halaman. Harto duduk di teras, membaca koran dengan kacamata tuanya. Sesekali air mata jatuh ketika teringat cucu mereka. Tetapi kini mereka berusaha menerima kenyataan. Rizky sudah tenang di sisi Tuhan. Namun luka itu tidak hilang begitu saja. Kadang malam-malam saya masih dengar suara tawa Rizky di kepala saya. Ujar Sulastri kepada seorang tetangga yang berkunjung. Tetangganya hanya bisa menepuk bahu, mencoba memberi penghiburan. Meski pedih, pasangan tua itu memilih jalur ketulusan. Sebagian uang hasil penjualan aset keluarga Santoso, mereka sumbangkan ke panti asuhan sebagai kenangan untuk cucu yang tidak sempat meraih mimpinya. Di sisi lain, masyarakat Malang mulai merenung. Banyak orang merasa kasus ini adalah cermin yang pahit. Seorang ibu tiri yang seharusnya melindungi justru berubah menjadi ancaman terbesar. Kalau harta bisa membuat orang lupa diri, berarti kita harus hati-hati sekali dalam keluarga, kata seorang bapak tua di warung kopi. Ucapannya disambut anggukan banyak orang. Bagi AKP Andi Setiawan, kasus ini juga meninggalkan jejak mendalam. Malam-malam tertentu, ia masih duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap foto-foto penyidikan yang dulu ditempel di papan. Di tengahnya, masih ada wajah Rizky yang muda, penuh harapan. Dalam hati, Andi sering berbisik, "Nak, semoga kau tenang. Perjuangan kami menyingkap kebenaran ini bukan hanya untukmu, tapi juga untuk memberi pelajaran bagi semua orang." Kasus ini membuat Andi lebih menghargai keluarganya sendiri. Ia kini lebih sering pulang tepat waktu, meluangkan waktu untuk istrinya dan kedua anaknya. Harta bisa dicari, tapi kebersamaan dengan keluarga tidak bisa dibeli, katanya suatu malam ketika makan bersama. Kata-kata sederhana itu membuat anak-anaknya tersenyum, sementara istrinya hanya bisa menatapnya penuh syukur. Di kampung sekitar Dau, warga juga mulai lebih peduli terhadap keluarga mereka. Seorang ibu rumah tangga berjanji untuk lebih banyak mendengarkan curhat anak remajanya. Seorang bapak memilih pulang lebih awal dari pasar agar bisa makan malam bersama keluarga. Perubahan kecil ini lahir dari tragedi besar. Mereka sadar rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, bukan penjara penuh tekanan. Kisah Rizky dan Dewi akhirnya menjadi peringatan kelam bagi masyarakat Malang bahwa ketamakan dan rasa takut bisa menjerumuskan manusia ke jurang yang tidak terbayangkan. Namun dari tragedi itu pula lahir kesadaran baru. Kasih sayang dan kejujuran adalah warisan sejati yang tidak pernah pudar. Malam itu, di rumah kecil di pinggiran kota, Harto dan Sulastri duduk berdampingan di beranda. Angin sore membawa suara jangkrik dari kebun. Meski hati mereka masih luka, ada ketenangan yang mulai tumbuh. Rizky memang sudah tiada, bisik Harto pelan. Tapi kebenaran tentangnya tidak terkubur. Sulastri mengangguk, matanya berkaca-kaca. Mereka tahu, cucu mereka telah meninggalkan jejak cinta di hati banyak orang. Beberapa minggu setelah vonis dijatuhkan, kasus Dewi Kartikasari masih menjadi bahan perbincangan di berbagai tempat. Tidak hanya di Malang, tapi juga di kota-kota lain di Jawa Timur. Surat kabar, siaran radio lokal, hingga pengajian di musola kampung sering menyinggung kisah ini. Orang-orang menyebutnya sebagai tragedi keluarga yang mengajarkan banyak hal. Di sekolah Rizky, guru-guru memutuskan untuk mengadakan doa bersama. Seluruh siswa berkumpul di aula. Kepala sekolah berdiri di depan. Suaranya bergetar ketika berkata, "Kita semua kehilangan seorang murid yang penuh semangat dan cita-cita. Tapi kita tidak boleh hanya menangis. Kita harus belajar dari kisah ini, bahwa keluarga adalah tempat terpenting bagi seorang anak." Setelah itu, setiap murid menuliskan doa atau harapan di kertas warna-warni, lalu menempelkannya di papan besar bertuliskan, "Untuk Rizky, sahabat yang penuh mimpi." Ada yang menulis, "Semoga tenang di surga." Ada pula yang menulis, "Mimpimu akan jadi inspirasi kami." Papan itu dipajang di depan kelas Rizky, menjadi pengingat setiap kali murid-murid melewati koridor. Di lingkungan kampung sekitar rumah besar keluarga Santoso yang kini kosong, warga juga mulai sering berkumpul selepas maghrib. Mereka tidak lagi sekadar membicarakan soal panen atau harga kebutuhan pokok. Banyak yang merenung soal bagaimana mendidik anak-anak mereka. Seorang bapak tua berkata lirih, "Kita boleh miskin harta, tapi jangan sampai miskin hati." Ucapan sederhana itu membuat banyak orang terdiam. Mereka sadar, tragedi yang menimpa keluarga Santoso bukan hanya soal kejahatan seorang ibu tiri, tetapi juga soal rapuhnya ikatan kasih dalam sebuah rumah. Harto dan Sulastri kini sering menerima tamu di rumah kecil mereka.
Ada mahasiswa yang datang untuk menulis penelitian tentang kasus ini. Ada guru yang mengajak murid-muridnya berkunjung agar belajar langsung tentang arti ketulusan. Meski hati mereka masih rapuh, pasangan tua itu tidak menolak. Kalau kisah pahit kami bisa jadi pelajaran, biarlah orang lain mengambil hikmah darinya, kata Harto dengan suara bergetar. Bagi AKP Andi Setiawan, kasus ini menambah keyakinannya bahwa keadilan harus selalu diperjuangkan. Ia sering berkata kepada timnya, jangan pernah remehkan hal kecil, kadang justru detail sepele itulah kunci untuk membuka rahasia besar. Ucapan itu lahir dari pengalaman menangani kasus Rizky, di mana sebuah flash disk kecil dan pesan singkat menjadi petunjuk utama menuju kebenaran. Tidak hanya polisi, masyarakat pun mengambil pelajaran yang sama. Banyak keluarga mulai membuka ruang komunikasi lebih lebar. Orang tua berusaha mendengar keluh kesah anak-anak mereka. Anak-anak remaja diajak berbicara dari hati ke hati, bukan hanya diperintah atau dikekang. Perubahan kecil itu terasa di banyak rumah tangga. Media lokal juga berulang kali mengangkat kasus ini dalam acara diskusi. Para tokoh agama, psikolog, dan pakar hukum duduk bersama, membahas bagaimana mencegah tragedi serupa. Keluarga yang sehat bukan diukur dari seberapa besar hartanya, tapi seberapa kuat kasih sayangnya, ujar seorang ustadz dalam siaran radio. Ucapannya disambut pesan-pesan singkat dari pendengar yang mengaku tersentuh. Di pasar, para pedagang sering berbincang tentang kasus ini sambil menunggu pembeli. Lihatlah, harta yang dipertahankan dengan cara salah akhirnya hilang juga. Yang tersisa hanya penyesalan, kata seorang ibu penjual sayur. Ia bercerita bahwa sejak kasus itu, ia lebih rajin menanyakan kabar anaknya yang kuliah di kota. Takut ada yang mengganjal di hati mereka. Tambahnya, pelajaran juga datang bagi generasi muda. Banyak siswa menuliskan di media sosial mereka pesan tentang pentingnya komunikasi dengan orang tua. Hashtag sederhana seperti belajar dari Rizky sempat ramai di kalangan pelajar Malang. Mereka menjadikan kisah Rizky sebagai simbol perjuangan anak muda yang punya mimpi, namun juga sebagai peringatan betapa pentingnya suasana rumah yang penuh kasih. Di rumah tahanan, Dewi Kartikasari menjalani hari-hari panjang dalam kesepian. Dari balik jeruji, ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik senyum palsu atau kekuasaan. Penyesalan datang terlambat, dan masyarakat hanya mengingatnya sebagai contoh kelam tentang bagaimana keserakahan bisa menghancurkan segalanya. Namun, di balik semua itu, jejak Rizky tetap hidup. Tidak hanya di hati kakek neneknya, tapi juga di sekolah, di lingkungan, bahkan di seluruh kota Malang. Namanya menjadi pengingat bahwa kasih sayang jauh lebih berharga daripada harta sebanyak apapun. Hari-hari setelah putusan Dewi Kartikasari, kehidupan di Malang perlahan kembali normal. Namun di balik hiruk-pikuk kota, jejak tragedi itu masih terasa. Banyak keluarga yang mulai menata ulang hubungan mereka. Para orang tua lebih sering meluangkan waktu untuk makan bersama, mendengarkan cerita anak-anak mereka, atau sekadar duduk bercengkrama di beranda rumah. Di sekolah-sekolah, guru-guru mengingatkan muridnya untuk tidak takut bercerita ketika menghadapi masalah di rumah. Jangan dipendam sendiri. Kalau ada beban, bicara dengan guru, teman, atau keluarga yang dipercaya, ucap Bu Anik Pratiwi dalam sebuah pertemuan siswa. Kata-kata itu membuat beberapa murid menunduk, merasa tersentuh, mungkin karena mereka juga menyimpan kegelisahan serupa. Di kampung sekitar Dau, obrolan warga kini lebih hangat. Mereka sering membicarakan soal mendidik anak dengan kesabaran. Seorang bapak berkata, harta bisa dicari, tapi anak-anak itu tidak bisa diganti. Kalimat sederhana itu menggema di antara warga yang mendengarkan. Mereka sadar, tragedi keluarga Santoso menjadi peringatan bahwa rumah seharusnya tempat aman, bukan ladang pertikaian. Harto dan Sulastri, meski masih diselimuti duka, perlahan belajar menerima kenyataan. Di rumah kecil mereka, suasana sederhana justru memberi kedamaian baru. Sulastri menata kebun bunga, sementara Harto gemar duduk di teras membaca koran. Kadang, ketika melihat foto Rizky, air mata mereka kembali jatuh. Namun kali ini bukan hanya karena kesedihan, melainkan juga karena rasa syukur bahwa cucu mereka telah meninggalkan jejak cinta di hati banyak orang. Mereka pun aktif berbagi dengan masyarakat. Beberapa kali, pasangan tua itu mengundang anak-anak yatim ke rumah kecil mereka. Sulastri memasak sayur sederhana. Harto menyambut tamu dengan ramah. Kami tidak punya banyak, ujar Harto lirih. Tapi kami ingin Rizky dikenang lewat kebaikan. Ucapan itu membuat banyak warga kagum. Dari luka mereka lahir ketulusan. Dari kehilangan lahir kemurahan hati. Bagi AKP Andi Setiawan,
Kasus ini mengubah cara pandangnya dalam bertugas. Ia tidak hanya melihat pekerjaannya sebagai tanggung jawab hukum, tetapi juga sebagai amanah moral. Setiap kasus bukan hanya soal bukti, tapi juga soal hati manusia, katanya pada anak buahnya. Ia mengingatkan agar setiap penyidik selalu menghargai perasaan korban dan keluarganya, karena pada akhirnya, tugas kita bukan sekadar menutup berkas, tapi memberi keadilan yang menenangkan. Perubahan juga terasa di ruang-ruang keluarga kecil. Seorang ibu rumah tangga di Malang mengaku, sejak kasus ini, ia lebih banyak meluangkan waktu untuk mendengar cerita anak remajanya. Dulu saya hanya sibuk urusan dapur dan warung. Sekarang saya sadar, anak saya juga butuh didengar, katanya kepada tetangganya. Perubahan sederhana, tetapi sangat berarti. Kisah Rizky juga menjadi bahan khutbah Jumat di beberapa masjid. Para ustadz mengingatkan jamaah agar tidak buta karena harta. Kekayaan bisa hilang, jabatan bisa runtuh, tapi kasih sayang dan kejujuran adalah warisan yang abadi, ujar seorang khatib. Jamaah mendengarkan dengan khusyuk, beberapa bahkan meneteskan air mata. Di pasar tradisional, pedagang bercerita bahwa mereka lebih rajin pulang cepat agar bisa makan malam bersama keluarga. Di terminal, sopir angkot menahan diri untuk tidak nongkrong terlalu lama demi bisa pulang menemui anak-anaknya. Perubahan-perubahan kecil itu adalah buah pahit dari tragedi besar. Namun, ada satu hal yang tidak berubah. Ingatan tentang Rizky. Di sekolahnya, kursi kosong miliknya tetap terjaga. Di rumah kakek neneknya, foto-fotonya masih menghiasi dinding. Dan di hati masyarakat Malang, namanya menjadi simbol betapa pentingnya menjaga keluarga dengan kasih sayang. Tragedi ini akhirnya mengajarkan sebuah kebenaran yang sederhana, namun mendalam. Tidak ada rumah yang bisa disebut megah tanpa ketulusan di dalamnya. Tidak ada harta yang sebanding dengan kasih sayang. Malam itu, Harto dan Sulastri duduk di beranda rumah kecil mereka. Angin lembut membawa suara jangkrik dari kebun. Harto menatap langit bertabur bintang, lalu berkata pelan, "Kita tidak bisa lagi memeluk Rizky di dunia ini. Tapi kasih sayang kita, untuknya tidak akan pernah hilang." "Oh," Sulastri mengangguk. Mereka berdua berjanji untuk menjaga kenangan itu dengan cara berbagi kebaikan. Karena mereka tahu, meski Rizky sudah tiada, pesan hidupnya tetap bersama mereka. Kasih sayang adalah warisan terbesar yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Senja menutup langit Malang dengan warna jingga keemasan. Dari rumah kecil di pinggiran kota, Harto dan Sulastri duduk berdampingan di beranda. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Meski hati mereka masih diselimuti luka kehilangan cucu, ada ketenangan yang mulai tumbuh. Di pangkuan Sulastri, tergeletak sebuah album foto lama. Jemarinya yang bergetar menyusuri gambar Rizky kecil yang sedang tertawa riang, berlari di halaman sambil membawa layangan bambu buatan kakeknya. Air mata kembali jatuh. Namun kali ini, bukan hanya karena duka, melainkan juga rasa syukur bahwa cucunya telah meninggalkan jejak cinta di hati banyak orang. Harto menepuk lembut bahu istrinya. "Kita tidak bisa lagi memeluk Rizky di dunia ini," katanya pelan. "Tapi kasih sayang kita untuknya tidak akan pernah hilang." Sulastri mengangguk, bibirnya bergetar. Mereka tahu, meski tubuh Rizky sudah tiada, namanya tidak terkubur. Di sekolah, teman-teman Rizky mengadakan acara kecil untuk mengenangnya. Sebuah papan bertuliskan, "Rizky Pratama, sahabat yang penuh mimpi," dipasang di depan kelasnya. Murid-murid menuliskan doa dan harapan di kertas warna-warni, lalu menempelkannya di papan itu. Ada yang menulis, "Semoga tenang di surga." Ada yang menulis, "Semoga cita-citamu menjadi inspirasi kami." Guru-guru ikut meneteskan air mata, tetapi juga merasa bangga, karena Rizky telah meninggalkan pelajaran berharga, meski hidupnya singkat. Sementara itu, AKP Andi Setiawan pulang larut malam, setelah menutup berkas perkara. Ia berdiri lama di halaman rumahnya, menatap langit penuh bintang. Dalam hati ia berbicara seakan kepada Rizky, "Nak, kasusmu membuat kami semua belajar. Belajar bahwa tidak ada kejahatan yang bisa disembunyikan selamanya. Belajar bahwa keserakahan hanya membawa petaka. Dan yang paling penting, belajar bahwa keluarga adalah harta terbesar yang tidak bisa digantikan oleh apapun." Pesan itu kini menyebar lebih luas. Melalui berita, media sosial, dan cerita dari mulut ke mulut, banyak orang menuliskan pendapat mereka. Ada yang marah, ada yang bersedih, ada yang merasa tersentuh. Semua sepakat bahwa kasih sayang adalah benteng terkuat dalam hidup. Di kampung-kampung,
Obrolan warga selepas maghrib kini lebih banyak tentang arti keluarga. Seorang bapak tua berkata lirih kepada tetangganya, "Kita boleh miskin harta, tapi jangan sampai miskin hati." Kalimat sederhana itu membuat banyak orang terdiam. Mereka sadar, rumah yang megah tidak ada artinya jika di dalamnya tidak ada ketulusan. Kasus ini juga membuat banyak orang tua lebih dekat dengan anak-anak mereka. Seorang ibu di pasar bercerita bahwa ia kini rajin menanyakan kabar anaknya yang kuliah di luar kota. Seorang bapak pedagang memilih pulang lebih awal setiap malam agar bisa makan bersama keluarga. Perubahan kecil ini adalah buah dari penderitaan keluarga Harto dan Sulastri, sebuah pengingat agar tragedi serupa tidak terulang. Di penjara, Dewi Kartikasari menjalani hari-harinya dalam kesepian. Harta yang dulu ia pertahankan dengan cara kejam akhirnya hilang, dan yang tersisa hanya penyesalan. Masyarakat mengingatnya bukan untuk dicaci, melainkan sebagai contoh kelam agar tidak ada lagi yang memilih jalan yang sama. Sahabat semua, hidup ini penuh ujian. Kadang kita diuji dengan kekurangan, kadang dengan kelimpahan. Yang paling berat justru ketika kita dihadapkan pada pilihan antara cinta dan keserakahan. Dewi memilih jalan yang salah, dan akhirnya tenggelam dalam penyesalan. Sementara Rizky, meski hidupnya singkat, telah meninggalkan pesan abadi bahwa kasih sayang tidak boleh dikalahkan oleh harta. Mari kita belajar dari kisah ini. Jika kita memiliki anak atau cucu, luangkan waktu untuk mendengar mereka. Jika ada masalah dalam keluarga, hadapilah dengan sabar dan bijaksana. Jangan biarkan emosi sesaat menghancurkan apa yang kita bangun bertahun-tahun. Harta bisa hilang, tapi kenangan indah bersama keluarga akan hidup selamanya. Kekuasaan bisa runtuh, tapi kasih sayang akan tetap dikenang hingga akhir hayat. Sahabat semua, jika kisah ini memberi makna bagi Anda, silakan tinggalkan komentar di bawah. Bagikan pendapat Anda tentang bagian mana yang paling menyentuh hati dari perjalanan ini. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini, agar kita bisa terus bersama dalam kisah-kisah berikutnya. Karena setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tetapi juga untuk direnungkan. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih sabar, dan lebih penuh kasih dalam menjaga keluarga.